Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang investasi. Ada beberapa pembahasan saya kali ini, yaitu apa sih itu investasi dan apa manfaat investasi, jenis-jenis investasi, dan cara memulai investasi. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktivitas dalam menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai suatu investasi. Secara bahasa, menurut Wikipedia, pengertian investasi ini adalah suatu wilayah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam suatu bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dalam investasi ini ada yang disebut dengan investor. Investor ini adalah seseorang yang berinvestasi. Dan investasi ini juga terkadang disebut sebagai penanaman modal ke suatu perusahaan. Sehingga istilah investasi sudah sangat fasih dalam suatu bidang bisnis. Lanjut saja yang kedua, pembahasan kedua yaitu manfaat dari investasi. Yang pertama, investasi saham itu simple. Mungkin pertama kali terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata investasi adalah investasi saham itu susah dan repot, padahal sangat sederhana dan mudah, apalagi karena potensinya mendapatkan keuntungan lebih besar, yaitu kita hanya cukup membuat rekening saham di sekuritas. Setelah itu jual belinya bisa dari mana saja dengan fitur online trading. Yang kedua, potensi hasilnya lebih besar atau sangat besar. Salah satu investasi dengan hasil paling tinggi adalah saham. Ya, bisa dibandingkan sendiri imbal balik yang didapatkan dari investasi saham, properti, emas, dan deposito. Pasar saham memang dikenal paling progresif, memberikan keuntungan sehingga masih jadi favorit banyak investor. Yang ketiga yaitu merasakan punya perusahaan. Memiliki saham berarti mengantongi bukti kepemilikan atas perusahaan pilihan kita. Misalnya, kita memiliki saham pada Bank BRI atau saham Indofood, maka kita adalah salah satu pemilik perusahaannya. Karena itu, kita berhak untuk ikutan RUPS setiap tahunnya dan juga berhak atas dividen dari perusahaan itu. Yang keempat yaitu semakin cepat mulai maka semakin besar hasilnya. Generasi milenial saat ini masih tergolong muda dengan rentang umur berkisar 17-35 tahun. Faktor ini bisa menjadi keunggulan dalam hal investasi dibandingkan generasi lain. Karena jika dibandingkan dengan generasi baby boomer, maka bisa memiliki jangka waktu investasi yang lebih panjang. Keuntungannya jelas lebih jauh tinggi karena memulai investasi di usia yang lebih muda. Yang manfaat kelima yaitu untuk menikmati masa tua. Investasi membutuhkan jangka waktu cukup lama baru terasa hasilnya. Jika membeli saham sekarang dan dijadikan investasi jangka panjang, maka kamu bisa menikmati hasilnya pada saat sudah tua nanti. Dan kita tidak perlu lagi khawatir hidup kekurangan di usia senja, karena kapitalisasi pasar pasti menunjukkan hasilnya. Dan ada jenis-jenis investasi, yaitu ada investasi jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Yang pertama itu ada jangka pendek, seperti reksadana pasar uang yang merupakan instrumen investasi yang dipercaya paling praktis karena dengan menanamkan aset pada produk reksadana, kita tidak perlu memantau perkembangan aset terus-menerus karena dalam reksadana ada MI atau manajer investasi yang akan membantu kita dalam alokasi investasi. Yang kedua ada deposito berjangka, bisa dibilang mirip dengan menabung. Bedanya kita tidak bisa setiap saat mengambil uang yang sudah didepositokan seperti halnya menabung. Yang ketiga ada P2P lending, adalah salah satu pilihan instrumen investasi yang kini sangat diminati termasuk oleh kaum milenial. Selanjutnya ada investasi jangka menengah 1-5 tahun. Yang pertama ada obligasi pemerintah RI. Soal keamanan investasinya sudah tidak perlu diragukan karena dijamin langsung oleh negara.
Selanjutnya ada investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun, yaitu ada emas atau logam mulia. Emas atau logam mulia ini bisa dibilang investasi yang paling kuno, tapi emas memang investasi yang tergolong konvensional, namun imbal baliknya dinilai masih memuaskan sampai sekarang. Yang kedua ada properti. Harga yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan properti sebagai instrumen investasi yang menarik bagi sejumlah investor. Selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana saham merupakan instrumen yang berbeda dengan investasi saham pada umumnya. Kalau dari segi resiko, di antara 4 macam reksadana, instrumen reksadana saham memiliki resiko yang paling tinggi. Selanjutnya ini adalah cara untuk memulai investasi. Yang pertama, menabung dulu baru investasi. Karena sebelum investasi kita harus berkomitmen untuk menabung. Pentingnya mengetahui bagaimana kita menabung. Salah satu metode menabung yang paling populer yaitu penghasilan dikurang penghematan sama dengan pengeluaran. Yang kedua ada paham menghitung rasio tabungan. Setelah menabung, milenial perlu menghitung rasio untuk menilai apakah menabung yang mereka lakukan sudah berjalan sesuai koridor. Caranya mudah, yang perlu dilakukan adalah membagi jumlah tabungan tahunan dengan pendapatan yang diperoleh selama setahun, kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya berupa persentase yang menunjukkan jumlah ideal menabung yang mesti dilakukan milenial setiap bulan. Yang ketiga, hemat sebanyak mungkin. Ya, saat ini kita mungkin menyadari betapa sulitnya kita harus bekerja untuk mendapatkan uang yang sejatinya begitu mudah hilang. Tapi jika milenial secara konsisten menabung setidaknya 20% dari penghasilan kita, ketika hari gajian tiba, uang kita pun akan tumbuh seiring waktu. Pada akhirnya, kita akan memperoleh tabungan yang cukup di masa pensiun yang masih mungkin berkisar 40 tahun lagi dari sekarang. Yang keempat, pahami kekuatan bunga majemuk. Maksudnya ini ketika investasi, ini adalah hal terakhir yang harus ada di pikiran kita. Tapi gagal disadari bahwa pada usia tersebut merupakan waktu terbaik untuk berinvestasi. Karena dapat memanfaatkan kekuatan bunga majemuk atau compound rate. Ini merupakan bunga tambahan yang didapatkan saat menginvestasikan kembali bunga yang telah diperoleh dari suatu investasi. Yang kelima, maksimalkan teknologi. Yaitu ini merupakan salah satu keuntungan saat kita berinvestasi saat ini, karena didukung oleh teknologi yang membantu kita menabung dan berinvestasi. Tidak hanya soal informasi dan berbagai platform investasi digital, melainkan juga berbagai produk teknologi saat ini yang membantu milenial berhemat. Sekian dari penyampaian saya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.